Hai semua, bareng saya Zafra. Di video kali ini saya akan sharing secondary market di Bizer. Tepatnya tanggal 6 Desember tahun 2022. Ini adalah hari kedua di mana secondary market di Bizer dibuka ya. Bagi teman-teman yang menunggu kehadiran secondary market ini tentunya sudah bersiap-siap ya sebelum-sebelumnya, karena sudah ada pemberitahuan kalau secondary market akan dibuka pada tanggal 5 dan ini adalah hari kedua. Langsung saja kita ke aplikasi Bizer. Apa aja sih yang ada di dalam secondary market ini? Secondary market ada di sini ya, pasar sekunder. Untuk kali ini bisnis apa saja yang ada di secondary market ini? Ada Lestos Holding, Penyet Cook, Sorseli, dan terus Alfamart. Banyak sekali Alfamart di sini. Kali ini saya akan lihat untuk Alfamart yang di Singaraja, Bali ya. Kita klik. Nah, ini dia. Untuk harganya kemarin ya close di harga 57.000. Harga tertinggi di 60.000 dan harga terendahnya di 57.000. Ini sudah tepat jam 10 ya. Berarti ini market sudah buka. Tapi belum ada penawaran dan permintaan di sini karena baru buka, mungkin masih pada baru bikin ya penawarannya. Tergantung strategi teman-teman ya, apa langsung mau bikin penawaran di sini dengan harga seberapa, atau kita tunggu dulu ada penawaran yang muncul di sini, permintaan dan penawaran, baru kita tentukan kita mau beli di harga yang mana. Sebelum teman-teman invest di suatu bisnis, yang perlu diperhatikan adalah kredibilitas bisnis tersebut. Bisa kita lihat di sini di prospektus, kita unduh. Kita mulai dari atas. Kita harus perhatikan di sini dari awal saham itu harganya saham perdana 5 juta. Biasanya 50.000 ya di sini. Ini 5 juta, entah ada kesalahan atau memang awalnya 5 juta. Jadi harga terakhir untuk saat ini adalah 57.000. Kita perhatikan di sini terus ke bawah. Ini bisa kita baca juga tanggal perjanjian pendaftaran di KSA, periode penawaran pasar, tanggal periode transfer, tanggal distribusi saham, kode efek, dan periode distribusi dividen. Periode distribusi dividen ini beda-beda ya, ada yang sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Kita harus pertimbangkan juga dengan perbedaan tersebut. Misalkan setahun, apa kita mau nunggu setahun? Ya kalau mau ya enggak apa-apa. Terus kita lanjut ke bawah. Ini kita baca juga kalau mau lebih detail, grafik perkembangan bisnis, performa bisnis ya, rata-rata omset Alfamart Singaraja Bali selama setahun terakhir ya bulan Oktober mengalami kenaikan 12,67%, lebih besar dari tahun 2000. Terus ke bawah, analisa laporan keuangan. Ini bisa dibaca secara detail ya. Kalau yang paham, kalau saya terus terang tidak begitu paham, cuma ya ngerti-ngerti sedikit lah. Terus nah ini perlu untuk pembagian saham dan kebijakan dividen ya. Landlord 50%, investor 50%. Jadi sahamnya nanti yang pegang tuan tanahnya 50% dan kita dapat 50%. Pembagian dividen setiap 3 bulan dan payout rasio sebesar 85%. Payout rasio ini
komposisi keuntungan nanti ya, keuntungannya misalkan dapat 100.000, kalau 85% berarti 85.000 nanti yang dibagikan ke investor, dibagi 2 lagi sama tuan tanahnya ini karena 50-50. Terus ke bawah foto-fotonya ada di sini, kegiatan operasional. Ini ada strategi ke depan untuk meningkatkan penjualan, strategi marketing. Nah, performa pasar sekunder pada bulan Juli ini bisa kita lihat. Nilai valuasi bisnisnya di 540 juta. Dividen rasio 85% dan seterusnya. Nah, ikhtisar investasinya untuk sekarang nilai valuasi bisnisnya 684. Berarti ini naik ya. Naik 540 juta ke 684. Berarti yang tadi di awal yang harga saham per lembarnya 5 juta itu aslinya 50.000. Ya mungkin pada saat penjualan 5 juta, cuma pada saat dijual di secondary market dipecah lagi dia jadi 50.000. Makanya di sini ada kenaikan. Seandainya betul-betul 5 juta terus jadi 57.000, pasti turun di sini nilai valuasi bisnisnya. Terus lanjut ke bawah. Nah, ini historical dividend yield-nya ya, antara 10,5% sama 16,5%. Ini perlu diperhatikan ya, karena ini yang kita cari di sini, historical dividend yield. Cuma jangan juga kita berpatokan 100% di sini karena ini bisa berubah-ubah setiap bulan, setiap tahun, dan historical ini tidak jadi acuan untuk kinerja ke depan. Nah, ini sudah ada di sini peringatannya. Performa bisnis masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan berdasarkan masa operasi September 2020 Oktober dan sesuai valuasi bisnis saat ini. Nah, lokasinya ini sewa, masa sewa sampai September 2025 dan dapat diperpanjang dengan membayar biaya sewa. Ini juga perlu diperhatikan waktu kerjasama selama bisnis berjalan. Nah, karena ini beda-beda, ada yang 10 tahun, 5 tahun, ada 5 tahun diperpanjang, 10 tahun diperpanjang. Yang bagus sih selama bisnis berjalan ya. Karena kalau misalkan 5 tahun dan dapat diperpanjang, itu nanti tergantung kondisi bisnis pada saat itu. Bisa jadi kita nanti diminta untuk top up saham lagi ya, karena misalkan kekurangan modal kita diminta top up. Kalaupun kita top up, nanti saham kita akan akan berkurang nilainya ya. Oke, lanjut kita balik lagi di Bizer. Sekarang gimana caranya kalau kita mau beli? Ini saya contohkan di Alfamart Singaraja Bali ya. Kemarin saya sudah beli di Alfamart apa lupa namanya, segala kita klik beli, tergantung kita mau beli atau mau jual ya. Kalau kita mau beli ya klik beli di sini, terus kita tentukan harga per lembar sahamnya, kita maunya berapa. Misalkan di contoh ya di 48.000. Nah, ini untuk contoh satu lembar aja. Pilih metode pembayaran. Ini pilih metode pembayaran ada banyak di sini, bisa GoPay, ShopeePay maksudnya, Mandiri Bill Payment dan lain-lain. Tinggal ikutin aja caranya nanti kalau sudah klik salah satu. Cuma kalau saya sudah ada saldo efek ya di sini. Jadi kita pakai saldo efek aja biar lebih cepat. Terus kita klik konfirmasi. Biayanya 5% dari total yang mau kita beli. Ya lumayan mahal memang 5%.
dibandingkan dengan pasar saham yang ada di bursa saham yang sudah berjalan. Cuma kelebihannya kalau di BSR ini kan kita bagi hasil. Kalau di pasar saham itu kita cuma beli saham, nanti kalau naik ya kita jual untung, kalau turun ya rugi. Kalau di BSR ini kita bisa dapat dividen tiap bulan. Pasti ya. Kalau di pasar saham memang ada juga yang ngasih dividen tapi nggak pasti. Oke, langsung klik bayar sekarang. Menunggu diproses. Nanti kita keluar di sini ya. Alfamart, Singaraja Bali, di pasar sekunder, di transaksi sini ya. Masuknya di transaksi, pasar sekunder, Alfamart, Singaraja Bali. Coba kita klik. Menunggu diproses, berarti masih menunggu. Oke, kembali. Nah ini bedanya kalau di aplikasi lokal saya BSR agak lama ya responnya. Oke, kita lanjut dulu, kita lihat bisnis-bisnis yang lagi diperjualbelikan dulu di tinjauan. Kita ke buat transaksi. Nah, kita lihat nah ini yang tadi Alfamart Singaraja Bali. Terus ke bawah permintaan 57. Nah ini 48.000 ini punya saya tadi nih, sudah tertera di antrian. Penawarannya belum ada, sedangkan permintaannya ada 3 lembar, 2 lembar di 57.000, 1 lembar di 48.000. Ini yang tadi saya buat. Oke, jadi seperti itu caranya ya teman-teman. Untuk melihatnya, coba kita lihat finansial. Nah ini yang tadi ada di prospektus tadi sudah lengkap di prospektus. Nah ini penawaran, permintaan. Jadi kalau ada penawaran yang sama dengan permintaan nanti akan tereksekusi langsung ya. Misalkan penawaran ini orang yang mau jual, permintaan ini orang yang mau beli ya. Nah misalkan penawarannya ini ada yang bikin di 57.000 sama dengan harga di permintaan, itu otomatis akan tereksekusi. Tapi ya 2 lembar aja. Kalau penawarannya lebih tinggi misalkan 10 lembar ya 2 lembar itu yang akan tereksekusi. Oke, lanjut, ada fitur apa lagi di secondary market. Secondary market ini menunya ada tinjauan. Jadi tinjauan, coba kita refresh dulu. Belum bisa di refresh. Ini harusnya di penawaran ini ada angka 1 karena tadi saya bikin penawaran 1 lembar saham. Terus di penjualan dulu yang kosong. Di penjualan ini kemarin saya bikin ditutup oleh sistem. Oh iya betul. Kemarin saya bikin ngetes aja. Dan waktunya habis sampai ditutup oleh sistem karena melewati jam 4. Kalau di tempat saya jam 5 berarti. Ini penjualan, terus pembelian. Pembelian ini yang tadi barusan dibikin, menunggu diproses. Coba kita klik. Wah ini permintaan. Ini tidak sinkron ya, masih belum update yang tadi. Padahal statusnya ini sudah berubah jadi permintaan. Sedangkan di sini masih menunggu diproses. Kalau di bawahnya ini pembelian kemarin. Ini pembelian
nggak tereksekusi juga ini kemarin Singaraja Bali di harga 48.050 rupiah per lembar, nggak tereksekusi. Terus Suragala, Alfamart Suragala Mataram di 333 lembar, dan satunya 333 lembar juga tereksekusi di 209 lembar. Itu yang kemarin saya dapat di harga 60.000. Untuk pasar sekunder ini tidak setiap hari dibuka ya teman-teman. Untuk peraturannya untuk satu emiten ini ya, satu bisnis ini setahun cuma bisa dibuka 2 kali. Tergantung penyelenggaranya, tergantung bizarnya mau bulan apa. Tapi untuk satu bisnis sih cuma 2 kali. Kalaupun mungkin beberapa kali ya berarti bisnisnya berbeda-beda. Karena satu emiten ini cuma diperbolehkan untuk diperjualbelikan 2 kali. Oke, itu aja. Kalau suka dengan videonya bisa like dan subscribe. Kalau tidak suka bisa komen saja. Kalau ada yang kurang atau ditanyakan silahkan komen di bawah. Terima kasih.